Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pak Febrianto dengan NPM 211506112. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem informasi percobaan 3 deadlock. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengetahui apa itu deadlock. Yang kedua itu mengetahui apa penyebab dan bagaimana mengatasi deadlock. Di sini akan saya menjelaskan tentang materi dari deadlock secara singkat. Yang pertama, pengertiannya yaitu deadlock itu dalam artian adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan suatu proses. Jadi deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses ini menunggu suatu kejadian tertentu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Suatu proses dapat dikatakan berada dalam deadlock apabila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain dalam himpunan tersebut. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Perlu diketahui tentang jenis-jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan kembali, dan ada sumber daya yang tidak dapat digunakan kembali atau habis dipakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses terakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya. Model sistem deadlock pada model sistem operasi normal. Sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu kita request atau mengajukan permohonan. Bila permohonan tidak dapat dikabulkan secara segera, misal karena sumber daya sedang digunakan oleh proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya tersedia. Yang kedua, menggunakan sumber daya atau disebut juga use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi, input atau output, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pelepasan sumber daya atau release. Setelah proses penyelesaian sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Kita lanjut ke praktikumnya saja. Yang pertama, langkah percobaannya itu jalankan simulatornya dulu. Nah, sudah kita pencet compile. Nah, di sini kita masukkan program ini. Nah, jika udah ini kita save terlebih dahulu. Nah, ini ada file-file sebelumnya, kita misalnya coba di deadlock 1. Selanjutnya sini ada deadlock 2. Ada deadlock 3.
deadlock 4. Nah, jika semua program sudah di save, kita tinggal load saja biar dapat digunakan berkali-kali tanpa harus mengkopas dari codingan sebelumnya. Pada codingan yang pertama ini, resource 1 ini dialokasiin ke resource 2. Dia habis resource 1 memakai program 1 memakai resource 1, bisa dia menunggu habis itu menggunakan resource yang kedua. Pada yang program P2 ini dia menggunakan resource 2. Selanjutnya dia menunggu habis itu menggunakan resource yang ketiga. Nah, pada program yang P3 ini dia pertama menggunakan resource yang ketiga, habis itu dia suruh menunggu, selanjutnya dia menggunakan resource yang keempat. Nah, pada program yang P4 ini dia menggunakan resource yang keempat, habis itu menunggu, habis itu menggunakan resource yang satu. Selanjutnya compile and run kode pada OS simulator. Pertama kita compile dulu. Disana di compile, habis itu masukkan ke dalam memori. Nah, program akan tersedia di sini. Selanjutnya pada deadlock yang kedua, compile, itu load memori. Nah, di sini ada programnya. Selanjutnya yang ketiga, sama seperti cara sebelumnya, kita compile terlebih dahulu, habis itu kita load memori. Selanjutnya program terakhir sama seperti sebelumnya juga. Nah, jika program semuanya sudah ada di sini dari P1, P2, P3, P4, selanjutnya kita lihat disuruhnya itu membuka OS simulator. Nah, pada OS simulator ini kita pilih round robin dengan 10 tics. Kita ubah 5 tics ini menjadi 10 tics dengan kecepatan maksimum. Selanjutnya kita masukkan program 1, program 2, program 3, dan program 4. Di sini dapat dilihat program 1, program 2, program 3, program 4 sudah masuk ke dalam ready proses. Selanjutnya kita buka menu view, habis itu view resource, lalu lihat kondisinya fast max sudah, kita buka view resource-nya. Pertama kita jalankan seperti biasa dulu tanpa harus mengatasi adanya deadlock atau bukan. Nah, di sini kita mendapat adanya deadlock karena prosesnya ini bertabrakan, sumber dayanya masih kepake oleh tabrakan. Ada yang proses satu menunggu tapi proses yang ini masih digunakan. Untuk mencegahnya ini kita dapat misalnya kita pakai rilis. Misal percobaan yang pertama ini dirilis, resource-nya akan kosong karena rilis ini resource-nya digunakan misalnya P1 menggunakan R1. Jadi resource yang digunakan pada P1 itu dipaksa dilepaskan agar proses yang lain dapat dijalankan. Jadi pada ini dipaksa dilepas agar proses lain itu dapat dijalankan. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan hold and wait.
kita masukkan program ini terlebih dahulu ke ready. Hold and white, oke. Start. Dia masih berganti-gantian P1 P3. Oke, P1 mendapatkan resource-nya, sumber dayanya. Oke. Pada hold and white ini tidak terjadi deadlock karena proses harus meminta dan dialokasikan semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Model ini mempunyai utilitas sumber daya yang rendah dan kemungkinan terjadi starvation jika proses membutuhkan sumber daya yang populer sehingga terjadi keadaan menunggu yang tidak terbatas karena setidaknya satu dari sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan untuk proses yang lain. Berarti yang dapat mengatasi deadlock itu adalah rilis atau membuang paksa sumber daya yang digunakan, itu kita paksa keluarin agar proses lain itu dapat berjalan. Selanjutnya ada hold and wait. Selanjutnya kita coba pada circular wait. Oke, cara sebelumnya kita masukkan dulu programnya. Circular wait. Kita lihat prosesnya. Pada circular wait ini terjadi deadlock karena dia masih menggunakan proses request hold and wait yang menyebabkan resource yang ditunggu belum dapat digunakan. Selanjutnya kita coba pada total ordering. Belum ke stop ya. Proses ordering. Di sini pada menunggu programnya. Coba kita close dulu. Kita dapat menggunakan file yang tadi.
Nah, tidak ada kesalahan karena sini waiting prosesnya itu ada, jadi tidak sesuai jadinya. Kita coba sekarang di use total ordering. Kita start. Use total ordering itu adalah bahwa pengurutan dari setiap proses itu berdasarkan prioritasnya, sehingga tidak boleh ada suatu proses yang melewati urutan-urutan tersebut sehingga terjadilah total ordering. Dari sini bahwa total ordering ini adalah suatu algoritma deadlock prevention. Nah, bisa kita lihat di sini semua resource telah dirilis oleh semua proses sehingga tidak ada deadlock. Kenapa? Karena tadi di use total ordering itu ketika ada suatu resource yang dialokasikan kemudian di request oleh proses lain, maka algoritma atau total ordering ini akan diaktifkan. Sehingga proses yang melakukan request ini akan di cancel atau di slow untuk digunakan resource tersebut sampai resource tersebut dilepaskan oleh proses yang sedang menggunakannya. Selanjutnya kita coba about proses. Oke, apakah akan terjadi deadlock atau tidak? Dia menunggu di waiting proses. Oke. Nah, ini berbeda dengan prevent tadi, di mana dia akan mencegah deadlock. Nanti recover ini dia akan mengembalikan kondisi dari suatu proses ketika deadlock terdeteksi. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya di sini kita bisa melihat deadlock resolution episode 5. Karena dia mendeteksi suatu adanya deadlock, maka yang ini proses satunya ini dia akan dihentikan atau di abort dari proses list dari running proses sehingga dia dihentikan, kemudian resource yang dibutuhkan itu terlepas sehingga proses bisa berjalan seperti semula, sehingga proses yang menggunakan stabilitas itu dapat berjalan sebagai mestinya. Selanjutnya kita coba yang terakhir pre-attempt resource. Pre-attempt resource. Proses ini berbeda dengan proses abort proses sebelumnya. Ketika ada proses yang melakukan request untuk setiap resource yang sedang dipakai, dia akan dihentikan yang merequest itu. Untuk PATM resource ini, dia bedanya bahwa yang merequest lah yang akan mendapatkan resource tersebut, sehingga yang sedang dilakukan terpaksa harus melepaskan resource tersebut dan memberikan kepada yang merequest, sehingga deadlock dapat dihentikan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa kita dapat mencegah deadlock dengan menggunakan beberapa metode, yaitu whole and wide dan total ordering. Kemudian untuk
resolusi atau menyelesaikan suatu deadlock itu ada dua metode, yaitu abort process, di mana proses yang request resource yang sedang digunakan itu akan dihentikan. Sedangkan yang kedua ada preempt resource, yaitu resource yang di request oleh proses lain akan diserahkan kepada proses yang merequest tersebut, sehingga proses yang sedang melakukan hop harus melepaskan proses tersebut sehingga proses yang request dapat menggunakannya. Selanjutnya kita lanjut tentang tugas akhir, yaitu algoritma Bankier. Terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan 3 resource. Tipe A itu 10 instan, B itu 5 instan, dan C itu 7 instan. Kita update ini pertama 0. Nah, di sini dapat kita lihat jika need-nya ini kurang dari ini, maka dia akan berjalan. Jika need-nya ini lebih dari word, maka akan ditunda. Selanjutnya update word ini merupakan hasil dari word dan allocation. Yang pertama kita mulai dari P0. P0 yang A ini tidak kurang dari yang dibutuhkan. Jadi di sini tetap ini juga seperti ini, resource yang dibutuhkan tidak kurang dari yang ada. Jadi ini tidak dapat berjalan. Ini juga tidak dapat berjalan karena ini lebih besar daripada word. Selanjutnya karena tidak cocok, maka akan ditunda. Kita lanjut yang ke P1. Ini pada sini need-nya ini 1 dan kita mempunyai 3, jadi ini dapat berjalan. Maka kalau ini dapat berjalan, maka allocation ini akan dirilis. Jadi word plus allocation, jadi 2 plus 3, jadinya ininya update wordnya ada 5. Nah, karena ini juga tidak cukup, maka ini akan dirilis. Jadi tidak dapat berjalan karena tidak sesuai dengan prinsipnya, yaitu jika allocation itu dibutuhkan kurang dari yang ada, maka dia akan berjalan. Jika sebaliknya dia tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya P1 tadi sudah. Selanjutnya ada P2. Yang dibutuhkan ada 6, sedangkan kita hanya memiliki 5. Jadi ini kita dapat berjalan. Selanjutnya di sini ada P2-nya. Yang B yang dibutuhkan ada 0, kita punya 3, jadi ini kita lepaskan ke sini, jadi 0 tambah 3 masih 3. Nah, selanjutnya ini lebih kecil dari word, 0 lebih kecil dari 2, maka program akan berjalan, yang dimana P2 yang C ini akan dirilis. 2 tambah ini jadinya 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ke P3. 0 lebih kecil daripada 5, ternyata benar, maka program akan berjalan. Yang ini dirilis, dia tambah 5 jadinya 7. Selanjutnya sini ada 3. 1 kurang dari 3 maka akan berjalan. Di sini 1 akan dirilis. 1 tambah 3 akan jadi 4. Selanjutnya pada yang C, 1 kurang dari 4 benar, akan ini dirilis, akan dikeluarkan sumber dayanya, ditambah dengan update word, jadi 1 tambah ini jadi 5. Kita lanjut ke P2, yang dimana itu
4 kurang dari 7 maka akan berjalan. Yang ini dirilis, jadi 0 tambah ini jadi 7 tetepan. Ini lebih kecil dari ini maka ini akan dirilis. 0 tambah 4 jadi 4, masih 4. Ini lebih kecil. Ini tambah ini 2 tambah 5 jadi 7. Inputnya P2, yang A ini belum dijalankan. P2 ini yang A nya ini belum dijalankan karena ini sudah lebih besar, maka ini sebelum P2 ini P0. P0 yang B ini belum dijalankan, jadi ini pindah ke sini jadi 5. Selanjutnya pada P2 yang A ini belum dijalankan karena ini sudah menepati prinsipnya. Jika kurang dari watt maka akan berjalan. Berarti sini dirilis ke sini jadi 10. Apakah sesuai 1057? Ya, benar. Terdapat 5 proses dengan 3 resource tipe A, 10 intense, B 5 intense, dan C 7 intense. Sekian yang dapat saya sampaikan dari percobaan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.